Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani, SPD MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis postkolonial pada novel Awamaru karya Kei Kimura. Nah, di sini ada beberapa itu latar belakang saya untuk menganalisis ini karena yang berjudul novel Awamaru karya Reiki Maru ini edisi pertama dari Yayasan Obor Indonesia Jakarta tahun 2009. Di sini novel ini Awamaru ini sangat mudah dipahami untuk dibaca kata-kata yang dipakainya. Mana lagi melakukan apresiasi. Nah, mana lagi kita dalam mengapresiasi novel itu sangat baik untuk dilakukan. Sesuai itu tuh untuk menghargai suatu karya sastra. Nah, pada novel ini saya membaca novel ini dengan menggunakan pendekatan historis. Ini yang menceritakan seorang perempuan dari Jepang yang bernama Koyoko. Ini mencari ayah dan ibu kandungnya ke negara Singapura. Nah, Koyoko ini asli dari orang Jepang. Nah, mencari dan ayah ibunya itu ke Singapura, yang dia tinggal di Jepang itu dengan ibu sambungnya, bukan ibu kandungnya. Oke, selanjutnya sinopsis. Nah, ini cerita dari ini. Pada tahun 1945, semasa Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara mulai runtuh, masyarakat Jepang mulai berebut dalam keputusan untuk mendapatkan izin perjalanan pada setiap kapal yang ada untuk pulang ke Jepang. Nah, di sini sebuah kapal rumah sakit Jepang bernama Awamaru diberi suatu jaminan lintas pelayaran amanah bagi 2007 warga negara dan personil militer Jepang yang mempunyai cukup keberuntungan mendapatkan tempat yang aman dan dalam kapal. Nah, ini pada tanggal 27 Maret 1945, di tengah-tengah luapan kegembiraan dan air mata perpisahan, namun kebanyakan adalah dari Singapura ke Jepang. Nah, jadi orang yang di Singapura tuh untuk pulang ke Jepang dengan membawa penumpang lelaki, namun kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Suasana berebutan untuk mendapatkan izin perjalanan itu begitu sulit dan selektif, sehingga 2007 orang di dalam kapal itu terhitung sangat beruntung karena terpilih untuk pulang ke tanah air Jepang. Nah, jadinya di sini nih orang Jepang orang Jepang yang di Singapura tuh sangat sulit untuk pulang ke daerah asalnya karena di sana tuh ada keadaan itu perang itu antara Jepang dengan Singapura. Itu Jepang menjajah Singapura untuk merebut kekuasaan di sana. Nah, sini tetapi sewaktu Awamaru memacu ke arah utara menuju pantai Cina, suatu urutan kejadian datang silih berganti dari suatu rangkaian perubahan haluan yang mendadak disebabkan oleh komunikasi yang disampaikan lewat telepon telah mengubah keberuntungan mereka menjadi suatu tragedi yang seram dan menakutkan. Nah, di sini dia di perjalanan itu ada tragedi. Tragedi ini terjadi pada tanggal 1 April 1945 dalam malapetaka tengah malam. Kapal Awamaru keringannya memancarkan pola sinar putih kapal hantu berbentuk silang yang dalam kabut tebal telah memperdayakan sebuah kapal militer dan kapal selam Amerika Quempis yang Awamaru tenggelam dalam hitungan menit, yang menyedihkan hampir 2007 penumpangnya terkubur dalam samudera. Ini adalah cerita Awamaru yang memikat. Titanic Jepang yang sangat jarang diketahui orang, baru pertama kali dituangkan. Nah, ini nih edisi pertama yang baru sekali lagi hangat-hangatnya dituangkan dalam novel ini. Ini tokoh Koyoko Tanaka melakukan perjalanan dari Jepang ke Singapura untuk mencari kebenaran diri. Sebuah serpian sejarahnya mengikuti kisah hidup orang tuanya dan beberapa kerabat lainnya yang sedih menyentuh sewaktu bersiap-siap berangkat dengan Awamaru.
Nasib malang penumpang Awamaru dan kejadian dalam malam yang mengerikan saat mereka tewas adalah sebuah kisah yang belum pernah dituangkan ke dalam buku ini. Nah, ini nih hal yang baru dalam novel ini. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya menggunakan teori postkolonialisme. Nah, di sini adalah post dan kolonial ini berarti setelah atau sesudah. Nah, sedangkan kata kolonial itu sendiri berasal dari akar kolonial bahasa Romawi yang berarti tanah atau pemukim. Teori postkolonial ini adalah teori yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, dan sastra yang terjadi di negara-negara bekas kolonial Eropa modern. Nah, di sini berarti ini tentang sejarah, menceritakan tentang sejarah. Ini saya mengangkat Awamaru ini termasuk sejarah, itu tentang kisah kapal Awamaru, tragedi yang terjadi. Selanjutnya seorang tokoh postkolonial terkenal adalah Edward, lahir di Palestina, kemudian mengembangkan karirnya di Amerika Serikat. Nah, ini tokoh teorinya. Ini melukiskan tentang perpisahan marginalistik erbit dan memikri dan ciri-ciri ketersingannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari postkolonial itu. Pertama itu mimikri. Nah, mimikri ini adalah menirukan suatu komplot dalam bangsa terjajah yang mirip dengan penjajah tetapi masih beda dengan penjajah. Mimikri ini menurut kamus ini tindakan menirukan. Nah, mimikri tindaklah menunjukkan ketergantungan sang terjajah kepada yang dijajah. Nah, ketergantungan itu kulit berwarna dengan kulit putih, tetapi peniru menikmati bermain dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi. Ini terjadi karena mimikri selalu mengidentifikasikan makna tidak tepat dan salah tepat. Nah, di sini ada beberapa dari mimikri ini. Yang pertama itu cara berpikir. Nah, di sini pada novel ini Awamaru ini ada kutipan dari novel itu, saya tidak berani juga untuk berpikir bagaimana dan di mana kita akan tinggal, mengalami pembalasan dan hina yang akan pasti mengikuti kita. Terutama bukanlah suatu rahasia bahwa kamu adalah seorang perwira intelijen. Apakah terpikir olehmu apa yang dapat terjadi pada anak-anak? Barangkali mati pun lebih baik daripada hidup di sini dalam keadaan memeluk dan kehilangan martabat jika Jepang dikalahkan. Sepanjang malam aku berteriak-teriak pada suaminya, mula-mula dalam keadaan prestasi, kemudian marah dan akhirnya dia pasrah. Nah, ini dalam kutipan itu bahwa itu cara berpikir pada bagian tersebut tokoh memikirkan keadaan anak-anak dan masyarakat lainnya jika Jepang dikalahkan oleh negara Singapura. Dia berpikir untuk kedepannya jika misalnya Jepang itu kalah, itu menjajah Singapura, apa akibatnya? Dia takut apa yang dipikirnya itu terjadi. Nah, selanjutnya ada kutipan kedua itu, lalu pikirnya telah beralih pada hal-hal yang lebih rumit dan menggunakan tentang mengapa orang tuanya pergi ke Singapura dan mengapa ibunya tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, seolah-olah dia malu mempunyai suatu yang disembunyikannya dan siapa pasangan dan anak-anak dipoto di dalam kota itu. Mengapa wajah-wajah itu tersenyum terus mendorong-dorong ingatan hanya membantu lagi tanpa meninggalkan suatu jawaban. Apa yang ibunya inginkan masa mau kau temukan. Nah, di sini kutipan ini Koyoko memikirkan mengapa ibunya itu pergi ke Singapura. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Itu tuh Koyoko ini berpikir mengapa alasan ibunya ada yang disembunyikan dan menyuruhnya untuk Singapura. Dia memegang kotak yang pemberian dari ibunya itu yang berisi foto-foto anak-anak yang tersenyum. Dia menginginkan sesuatu dari foto tersebut. Ada ingatan, ada
selintas dari pikiran dia tuh melihat foto tuh ada tahu apa yang maksud foto itu tuh, sepertinya dirinya atau siapa di dalam foto itu, dia berpikir. Selanjutnya bagian gaya berpakaian. Nah, di sini gaya berpakaian ini Koyoko hampir mengharapkan muncul perempuan-perempuan berpakaian kimono di komplek perumahan Jepang yang tenang, yang sedang berbentang di hadapan matanya itu. Daerah itu pada waktu itu adalah bagian dari kota Jepang yang telah diceritakan oleh pengemudi taksi, dan inilah adalah tempat orang yang tinggal. Tempat yang tinggal ini di halaman Awamaru 2019 halaman 56. Dari kutipan ini bahwa mimikri dari gaya berpakaian tergambar pada cerita tersebut bahwa pakaian Jepang itu bisa dipakai perempuan, sering disebut dengan, nah ini pakaian ciri khas dari Jepang itu yang bernama kimono. Itu gaya berpakaiannya. Itu rata-rata kalau wanita Jepang itu banyak menggunakan pakaian kimono. Selanjutnya agama. Ini Cheiko telah berpesan agar dikremasikan sewaktu peti yang akan terbuat dari kayu oak itu dimasukkan ke tungku pembakaran. Koyoko terpaksa memasukkan sapu tangan ke dalam mulutnya untuk menghentikan teriakan, tangisan, dan kesedihan seketika api itu membara untuk pada akhirnya menjadikan badan ibunya setumpuk abu. Tidak mampu lagi menyaksikan pandangan itu, dia keluar dari ruang pembaktian dan pulang berlari tanpa berhenti sampai tiba di depan pintu dan terbuat dari kayu indah yang mau Cheiko sangat membanggakan. Ini halaman itu Awamaru tahun 2009 halaman 6. Nah, di ini kutipan ini nih menjelaskan bahwa Ibu Koyoko itu menganut agama Hindu, karena itu kan ada terjadi di itu apa namanya, bekas kematian ibu itu dibakar, berarti itu tuh dari agama Hindu. Kan dalam kutip tersebut menyatakan bahwa Cheiko, ibu dari Koyoko, itu berpesan dia meninggal dunia agar dia dikremasi dengan peti kayu berbahan kayu dan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Nah, di situ kalau orang meninggal itu kalau adat Hindu ya harus dikremasikan dalam peti atau dibakar. Itu ajaran dari agama Hindu. Selanjutnya pendidikan. Nah, pada novel ini ada bagian kutipan ini, Bapak Shige mengikuti tradisi keluarga yang menjadi insinyur, tapi mengalah ketika Shige menunjukkan bakat yang jelas dan luar biasa di bidang bahasa. Investasinya dalam perguruan tinggi linguistik yang terbaik untuk anaknya telah terbayar kembali ketika Shige terpilih mendapatkan beasiswa bergengsi ke Amerika untuk meraih gelar dalam bidang bahasa Inggris. Nah, di sini termasuk dalam pendidikan ini, dalam kutipan ini mimikri dari segi pendidikan tuh bapaknya Shige itu menginginkan anaknya menjadi insinyur. Nah, tetapi itu di dalam jati diri Shige itu tidak ada, malahan menonjol ke bidang bahasa. Nah, di sini dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Amerika untuk gelar dalam bidang bahasa Inggris sesuai keterampilan dari Shige tersebut. Selanjutnya, nah ini ada kutipan kedua itu tentang pemerintah Jepang telah membuka kembali sekolah Jepang dan kembali semua guru yang memenuhi syarat yang telah berada di sana pada saat perang. Nah, Mas aku menerima undangan untuk duduk pada komite yang terdapat pemerintahan yang meningkat untuk guru memenuhi syarat dari Jepang ketika masyarakat melihat lebih banyak anak mencapai umur masuk sekolah dan pemerintah Jepang mulai mengganti bahasa mengajar dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang pada sekolah-sekolah setempat. Nah, di sini halaman Awamaru 2009 halaman 17. Nah, dari kutipan ini bahwa Jepang membuka kembali sekolahnya dengan mempekerjakan guru-guru yang lama sebelum terjadinya perang. Di sini sekolah itu mengubah sistemnya. Itu kan dulu tuh
pelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini diganti dengan bahasa Jepang karena kan rupanya Jepang itu malah membuat peraturan lain untuk mengubah bahasa Inggris jadi bahasa Jepang. Selanjutnya bagian bahasa. Nah, di sini bahasa yang digunakan itu bukan Peter, adalah Gorgi yang dan bekerja untuk kedua Amerika. Dia sedang berusaha mendapatkan daftar orang-orang Jepang yang ada di Singapura selama kependudukan karena mereka ingin mengawasi mereka. Mengawasi mereka? Iya, kata Meiling menurutkan suaranya. Mereka sedang berusaha mendapatkan informasi tentang orang-orang Jepang yang datang kembali ke Singapura untuk investasi dan membuat kehadirannya. Selamat pagi, Nyonya, kata Gorgi dengan kadu karena menyerap badannya yang besar itu ke atas bukit. Nah, di sini selamat pagi, Tuan Stephenson. Nah, jawab Meling dengan sopan. Hello, Vi. Peter, atau seharusnya saya katakan Gorgi, kata Koyoko, tetapi sendirian tajam yang gagal menarik perhatian Gorgi hanya tersenyum dan melanjutkan seperti biasa. Nah, di sini Awamaru 2019 halaman 134. Nah, dari kutipan itu mimikri dari segi bahasa itu tergambar dalam kata nyonya. Nah, kata nyonya ini berasal dari kata Belanda yang berarti bos wanita, atau kata tersebut diucapkan oleh tokoh Pak Cokro yang mewakili kelompok terjajah ketika menyapa atau berbicara dengan tokoh Gorgi untuk menyapa kehadiran orang tersebut. Nah, dia itu menyapa, katanya tadi kan, selamat pagi Nyonya. Nah, Nyonya itu bahasa itu bahasa dari Belanda yang berarti bos wanita. Selanjutnya bagian kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ada kutipannya itu ada rumah makan gaya Jepang, bar dan toko bahan makanan pada waktu malam. Orang-orang akan berkumpul di bar itu untuk minum-minum dan menyanyi, dan para pelayan wanita berbusana kimono menari dan bernyanyi bersama mereka. Saya ingin mengamati mereka, terpesona oleh pandangan pertama. Wanita-wanita yang memakai kimono warna-warni. Di sini Awamaru 2019 halaman 52. Nah, kutipan ini kebiasaan dari orang-orang Jepang itu orang Jepang itu terbiasa berkumpul kan di bar itu istilahnya seperti kafe untuk minum-minum dan menyanyi. Pelayan di sana pelayan menggunakan pakaian kimono ini memang kebiasaan dari orang Jepang, itu suka memakai baju kimono, itu khas dari Jepang. Nah, mengatakan dengan bangga bahwa pelayan di sana sambil bernyanyi dan menari bersama-sama. Berarti orang Jepang tuh kebiasaan suka huru hara kan sambil makan-makan bernyanyi di kafe-kafe itu kebiasaan dari orang Jepang. Selanjutnya, nah ini bagian 2. Tadi kan bagian pertama tuh mimikri, bagian kedua subaltern. Nah, subaltern ini adalah berasal dari dunia militer untuk menyebut perwira di bawah kapten. Sekarang digunakan untuk menyebut orang-orang tertindas. Pertama kali digunakan oleh Anthony Gramis Ratna 2008 halaman 490. Di sini unsur subaltern itu dalam novel Awamaru dilarang sekolah itu Awamaru. Selanjutnya ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu buruh majikan. Nah, ini buruh majikan ini ada kutipannya, pelayan yang datang untuk mengambil pesanannya mengatakan dengan bangga bahwa restoran itu baru saja menyewa kepala tukang masak Jepang dan ada menu Jepang yang baru dari mana dia dapat memesan. Nah, ketika tempura dan sushi yang dipesannya tiba, Koyoko menyadari betapa banyak dia kehilangan dan kesederhanaan makanan Jepang setelah berhari-hari menyantap makanan Cina dan makanan Barat yang kaya dan eksotis. Nah, ini Awamaru 2009 halaman 157. Nah, di sini kutipan itu termasuk dan buruh majikan itu karena
Koyoko mendatangi restoran di bernuansa Jepang dan itu tukang masaknya berasal dari Jepang. Koyoko sangat menikmati atas pelayanan dan makanan yang disajikan karena dia sudah lama tidak menyantap makanan bernuansa Jepang tersebut. Nah, selanjutnya bagian kedua tuh elit subaltern. Nah, di sini bagiannya Koyoko terkesan dan sedih melihat batu-batu kecil tak dikenal yang menunjukkan kehidupan yang mengerikan bagi pelacur-pelacur Jepang dijual oleh orang tua mereka yang miskin kepada pedagang-pedagang manusia. Nah, di sini dan diekspor ke kawasan yang jauh untuk melayani ribuan pria hingga mereka diserang penyakit dan dilemparkan ke dalam kuburan yang tidak peduli untuk menghormati nama-nama mereka. Awamaru 2009 halaman 104. Nah, di sini ada tergambar pada kehidupan pelacur-pelacur ini dari Jepang itu yang dijual oleh orang tuanya karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan pada waktu itu. Pelacur-pelacur Jepang diekspor ke para ribuan pria sampai-sampai para wanita tersebut terkena penyakit yang menyebabkan kematian. Ini termasuk pada elit subaltern. Selanjutnya ada bagian sipil militer. Di sini air mata mengalir di pipi Masako ketika dia mencoba membayangkan nasib mereka jika Jepang dikalahkan dan bagaimana dengan Tuan Chin dan Meiling yang kecil dan malang itu. Apakah yang akan terjadi dengan mereka? Sekali lagi seperti mereka telah melakukan dalam hari-hari permulaan penyerbuan, masyarakat Jepang menarik diri tetapi sekarang mereka berpegang satu dengan yang lain karena ketakutan pada pembalasan dari masyarakat setempat yang menjadi lebih berani dengan berita munculnya tentara Jepang. Nah, di sini Awamaru 2009 halaman 21. Dari kutipan itu ada subaltern itu melalui tidak berdaya, bahwa itu tergambar melalui ketidakberdayaan Masako memikirkan jika tentara Jepang kalah melawan negara Singapura karena ia takut akan pembalasan dari masyarakat setempat yang berani muncul menghadapi tentara Jepang. Di sini mengapa sipil dan itu masuk kepada sipil militer karena itu sipil itu masyarakat tuh takut kalau tentara Jepang tuh kalah itu atas itu menjajah Singapura, takutnya nanti itu kan kalah lalu itu masyarakat dari Singapura tuh melawan, itu menentang untuk mengusir. Dia takut karena di Singapura tuh banyak sekali orang-orang Jepang yang berdiam di sana tuh di Singapura tuh untuk ada pekerjaan dan sebagainya, ada juga sebagai tentara yang suami dan istrinya ikut. Nah, selain ini bagian kesimpulan. Nah, dari kesimpulan tadi itu pada Awamaru karya Rekimaru adalah sebagai berikut. Itu pada analisis bagian memikir pada novel Awamaru karya Rekimaru memiliki unsur cara berpikir, gaya berpakaian, agama, pendidikan, bahasa, dan kebiasaan. Di situ terdapat semua dari cara dia, kan cara berpikir itu kan menyelesaikan suatu masalah, apa yang terjadi pada novel itu dia berpikir panjang atau berpikir sebelumnya apa yang akan terjadi sebelum dia bertindak. Selanjutnya itu berpakaian kan. Gaya berpakaian itu kalau Jepang itu kan pakainya ciri khas dengan kimono. Nah, ini agama itu rupanya ada rata-rata juga menganut agama Hindu. Selanjutnya pendidikan. Nah, di sana itu rupanya banyak juga yang melakukan pendidikan kan, dari tadi kan SD ada akan dibuka oleh Jepang untuk itu warga-warga di sekitar sana tuh, tapi kan ada peraturan sesuai Jepang, tapi ada kan itu ada juga perkuliahan, sudah ada universitas. Selanjutnya bahasa yang digunakan itu mayoritas tuh banyak, ada bahasa itu dari Jepang, bahasa Belanda, ada juga bahasa Singapura yang digunakan, dan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dia tuh dari novel tuh sepertinya orang Jepang tuh suka huru-hara kan, bernyanyi sambil makan-makan, joget, pokoknya berpesta. Nah, selanjutnya pada analisis bagian subaltern pada novel Awamaru karya Reikmara ini terdapat buruh majikan. Nah, ini buruh majikan itu ada pada bagian Kayoko yang
ke kafe yang dilayani seperti raja dan dilayani sepenuhnya. Selanjutnya itu elit sebuah tren itu sebagai itu ketindasan bahwa masyarakat itu takut atas nanti ditindas oleh negara itu masyarakat negara Singapura. Selanjutnya sipil militer tadi kan dia melaksanakan ketindasan juga. Baik, di sini sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang saya itu ucapan yang salah, tapi mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.